Jujur ya, saya ke Malaysia itu, ke Langkawi. Tak seindah yang dibayangkan ketika saya melihat Langkawi itu. Saya dikasih bang kacamata untuk snorkeling. Yang saya lihat di situ rumput laut. Sedangkan di Aceh sendiri, di Sabang khususnya, luar biasa kali. Tapi tidak gimana ya, pengembangan tentang infrastruktur dan hal-hal yang bisa menarik wisatawan itu yang sangat berkurang. Tapi kalau dikelola dengan baik, saya kira percuma Wak menyampaikan seperti itu. Yang realita sekarang orang lebih banyak ke Langkawi daripada ke Sabang. iya. Benar, tapi kita balik lagi kepada pokok pembahasan terkait yang namanya LGBT. Artinya kan bukan hanya LGBT saja yang menjadi daya tarik. Terima kasih ya Wes sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, sedap. Berita sekarang di Thailand. Di Thailand ngapain apa? LGBT guys? LGBT. Kenapa bisa jadi? Enggak, sebenarnya LGBT ini apa sih, Wak? LGBT ya sesuai dengan panjangannya lah ya. Tapi secara garis besar LGBT itu sebenarnya transgender, pasangan sesama jenis, baik laki-laki, lesbian, kemudian Lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Oke, sekarang di Thailand kok bisa mereka menikah sesama jenis? Kenapa di Indonesia nggak diberlakukan seperti itu? Nah, cuman kira-kira menurut Bang Aulia? Ya, kita kan dasar kita itu kan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu undang-undang perubahan lah terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Memang di dalam aturan kita pernikahan sah itu adalah ketika lawan jenis begitu dan diikat dengan adanya sah di mata agama masing-masing. Jadi tidak ada agama yang menyetujui atau melegalkan atau menghalalkan pasangan sesama jenis itu menikah. Jadi dari agama itu saja, iya. Jadi Undang-Undang tahun 74 itu menyatakan bahwa pernikahan yang sah adalah ketika sah di mata agama. Dan secara garis besar di negara Indonesia ini tidak ada agama yang melegalkan hal itu. Oke, sekarang pertanyaannya. Jadi ada agama yang melegalkan pernikahan di Thailand itu? Begini, secara umum sebenarnya, itu kan Buddha itu kan, Buddhis itu kan. Secara umum sebenarnya tidak ada larangan secara eksplisit menyatakan bahwa tidak boleh nikah sesama jenis begitu. Karena itu juga lah kenapa mereka itu melegalkan gitu kira-kira. Cuman begini, yang agak lucu lagi tadi kalau misalnya tadi kita kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Aulia tadi adalah mereka legalkan nikah sama jenis, lalu kemudian undang-undang pernikahannya mereka rubah. Jadi undang-undang itu menyesuaikan dengan kehendak mereka gitu loh. Oke, yang salah itu undang-undangnya atau manusianya menurut Bapak? Salah dalam hal apa nih? Melakukan pernikahan sesama jenis. Kalau posisinya itu di Indonesia ya tentu nggak boleh nikah sama jenis begitu. Tapi karena di sana itu ya agama yang mereka anut, kepercayaan yang mereka yakini itu nggak mengatur secara eksplisit tentang pelarangan nikah sama jenis itu, ya karena itu diperbolehkan. Makanya undang-undang mereka pun juga harus mengikut itu begitu. Ya bisa bayangkan misalnya Thailand itu adalah satu-satunya atau negara yang pertama kali melegalkan nikah sama jenis di Asia Tenggara. Oke. Ya pertanyaan berikutnya Bang, kok bisa kira-kira Thailand itu melegalkan, tapi Amerika Serikat dengan Donald Trump, presiden baru itu mengutuk LGBT. Ini kan agak lucu nih menurut Amerika saya. agamanya kebanyakan apa? Ya Amerika kan kita tahu bahwa tuh ada yang Kristen juga ada Mayoriti Amerika? Kristen lah. Kristen lah pada umumnya gitu kan. Berarti Ada orang juga Kristen ateis aja begitu kan. berarti orang Kristen aja menolak pernikahan sesama jenis. Iya. Tapi pelakunya lebih banyak agama mana? Di mana nih? Ya di dunia. Mungkin begini ya, kita konteks Muslim ada nggak sesama jenis? Ya kalau kita lihat di Jarang sosmed ya? itu ada. Oh ada, tapi jarang. kita Ya. kalau dari segi aspek hukumnya tetap itu tidak masuk ke dalam tatanan kehidupan di masyarakat Indonesia karena kita memang berpegang teguh di dalam pasal 2 Undang-Undang tentang perkawinan ya tahun 2019 nomor 16 itu pembaharuan daripada Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Jadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, pernikahan sah apabila sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, jadi kalau Konteksnya di situ, Pak. Jadi negara agama mana yang melegalkan pernikahan sesama jenis? Oke. Kalau ada mungkin bisa berubah, tapi kan
yang sepanjang dan menurut hemat saya tidak ada satupun agama yang melegalkan hal itu. Iya, agama yang ada di Thailand kan ada juga di Indonesia. Benar. Iya. Ya sana kan juga ada Islam. Ya udah, ada jadi gini. Buddha, ada Kristen. Ya udah, kalau ada agama yang sama di Thailand, terus ada mereka itu warga negara Indonesia, pengen melakukan pernikahan sejenis, kira-kira boleh nggak melakukan pernikahan itu di Indonesia? Nggak bisa. Terus di mana yang cocok untuk mereka mendapatkan hak spesialisnya mereka? Di mana pernikahan sesama jenis tersebut dilaksanakan? Ya, Ada. mereka Berarti orang Thailand. Indonesia harus ke Thailand. Iya gini. Ya gitulah kira-kira. Saya lupa itu siapa. Berarti gini, Wak. Berarti dia itu merancang undang-undang boleh kawin sesama sejenis. Berarti dia untuk menggait turis salah satunya. Nah, oke, itu masuk tuh. Ah. Jadi beberapa alasan kenapa Thailand itu melegalkan LGBT gitu kira-kira kan. Ah. Salah satunya adalah seperti yang Wak Geng bilang tadi, Ah. untuk menarik minat para turis begitu. Oke. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya, tidak ada agama yang mereka yakini ya secara eksplisit itu melarang nikah sama jenis. Oke. Ya kalau nggak ada ya udahlah, berarti boleh lah kira-kira begitu. Di agama mereka. Iya kan? Tapi di agama kita ada. Di keyakinan mereka gitu ya. Lalu yang berikutnya Wak Geng, misalnya kan sudah banyak tuh yang transgender tuh. Yang laki-laki pengen jadi perempuan gitu kan, perempuan pengen jadi laki-laki gitu kan. Ya ibaratnya tuh sudah kepalang tanggung, gaskan terus lah gitu kira-kira, ya kan? Kalau Wak Geng kira-kira gimana? Wak Geng sepakat nggak kira-kira LGBT ini diperbolehkan? Kalau aku boleh aja. Kenapa? Supaya bisa menggait orang-orang asing datang ke Indonesia. Ya kalau mereka punya hak ya silahkan, itu kan hak mereka. Kalau enggak, di mana hak asasi itu bisa diciptakan? Ya begitulah di Thailand. Jadi Ah. memang diangkat. Itu kan hak asasi. Diangkat dari Hak kita untuk hidup. bahwasanya itu bukan ini yang saya baca ya artikel ya. Orang transgender, LGBT, kemudian yang nikah sesama jenis lah. Orang yang laki-laki yang menyerupai perempuan. Itu adalah kehendak Tuhan mereka bilang, bukan kehendak diri mereka. Ah. Jadi karena kehendak Tuhan, maka Tuhan harus melegalkan hal itu. Itu Oke. persepsi mereka. Jadi itu kan hukum yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat kemudian diadopsi oleh pemerintah berdasarkan permintaan masyarakat dan mereka legalkan. Legalkan. Karena memang ada itu merupakan ciptaan Tuhan menurut pandangan mereka. Iya, tapi betul juga tuh, Bang. Kalau seandainya misalnya LGBT itu dilegalkan di Indonesia gitu dilegalkan. kan banyak turis masuk itu kira-kira Iyalah. begitu kan? Terus tengok, sebentar lagi Thailand mau legalkan juga kasino, Nah, judi. Salah satu untuk narik apa narik namanya? turis Narik turis. Abang udah pernah ke Thailand? Sudah. Ah, menurut Abang, Bangkok ya, ibu kotanya kan Bangkok Thailand kan? Lebih bagus Bangkok atau Jakarta? Saya kebetulan Bangkok nggak lama. Oke. Saya di Phuket lah. Oke, tatanan kotanya aja. Luar biasa memang. Udah kan? Ya betul. Dan itu menjadi daya tarik memang. Ya. Kaum transgender ini menjadi daya tarik wisatawan. Memang itu benar. ah. Dan saya menyaksikan Berarti abang kira-kira sepakat lah ya Setuju kalau nggak kalau- LGBT itu dibuat di Indonesia. ada hal aspek lain yang bisa kita tingkatkan selain hal itu. Apa Saya tuh? pada dasarnya itu tidak sepakat, sangat Oke. tidak sepakat. Apalagi berlandaskan kita bicara dari segi aspek ya. Kalau saya aspek tourism saya kira nggak harus dari situ kok, kita banyak juga kok. Gitu. Nah, apa kira-kira yang lain Bang? Kira-kira Ya, apa? kita dari segi tempat wisata kita banyak, tinggal kita kembangkan. Bagaimana kita menarik investor asing untuk datang ke Indonesia, kita kembangkan itu potensi-potensi wilayah-wilayah yang memang kita punya potensi untuk menarik wisatawan. Bukan berdasarkan personnya, bukan berdasarkan tingkah laku orangnya, bukan berdasarkan keunikannya, keunikan orangnya, tapi berdasarkan tempat wisatanya. Tapi begini Bang. Tapi aku Olya. pernah jumpa orang luar, Nah. Pak. Dia nggak mau datang ke Indonesia, kenapa? Karena memang SDM Indonesianya nol. Negara kita nih Bang, negara yang ribet dan rawan pungli sebenarnya. Ya itu yang Jadi harus. begini tunggu dulu. Jadi kalau seandainya tadi yang Wak Geng bilang itu misalnya kita legalkan LGBT, ya potensinya sudah ada gitu. Udah jelas bertambah lagi kan? Iya, Cuman tapi kira-kira bukan Bang? itu yang harus kita urusi. Ngapain kita urusi hal tersebut gitu loh? Toh dari hal yang lain pun kita bisa menarik wisatawan. Oke, misalnya Contohnya memperbaiki yang katanya pungli lah, memperbaiki keamanan yang ada di tempat wisatawan kita, tempat wisata-wisata kita, kemudian memperbaiki infrastruktur tempat wisata kita, gitu loh. Banyak loh. Kita Oke, seperti- banyak gini. Mm-mm. Apa yang ada nggak satu ide yang belum dilakukan pemerintah untuk mewujudkan pariwisata yang bagus? iya, Ada nggak dari? Iya. menarik minat para Kayaknya asing lah, semua gitu. udah dilakukan lah. belum bang, belum maksimal bang. Hah? Saya belum maksimal. Jujur ya, saya ke Malaysia itu, ke Langkawi. Hah. Tak seindah yang dibayangkan ketika saya melihat Langkawi itu. Saya dikasih bang kacamata untuk snorkeling. Yang saya lihat di situ rumput laut.
Sedangkan di Aceh sendiri, di Sabang khususnya, luar biasa kali. Tapi tidak gimana ya, pengembangan tentang infrastruktur dan hal-hal yang bisa menarik wisatawan itu yang sangat berkurang. Tapi kalau dikelola dengan baik, Wak, saya kira percuma Wak menyampaikan seperti itu. Yang realita sekarang orang lebih banyak ke Langkawi daripada ke Sabang. Iya. benar. Tapi kita balik lagi kepada pokok pembahasan terkait yang namanya LGBT. Artinya kan bukan hanya LGBT saja yang menjadi daya tarik. Oke, anggap misalnya kita coba untuk kerucutkan. Di Thailand itu ada LGBT, ya kan? Transgender, Di Malaysia boy. itu ada kasino. Mm-mm. Menurut Pak Aulia dan Pak Geng kira-kira di antara dua ini mana yang cocok kalau kita legalkan di Indonesia? LGBT atau kasino? Atau kasinonya? Saya kira kalau untuk menimbang ya, walaupun dua-dua tidak baik saya kira. Iya, oke, sepakat kita. Lebih bagus kasinonya. Kasinonya ya. Iya. LGBT itu penyakit, Bang. Penyakit. Kasino kan penyakit juga, penyakit masyarakat juga. Benar. Tapi itu kalau misalnya mau dilegalkan, lebih nampak income-nya dari situ. Nah, kalau Pak Geng gimana? Kalau aku kasino juga. Kasino juga. Ah, Balik tadi yang LGBT itu terbantahkan ya. terbantahkan Ada karena pilihan lain karena dapatnya. kasino pasti lebih banyak Iya. dapat duit. Income, benar. Pajak. Kadang-kadang kita memang terlalu norak dalam bernegara ini. Noraknya begini, kita haramkan kasino, tapi pengguna judi online terbesar itu ya Indonesia. Iya. Kan kacau gitu. Sama kayak gini Wak, lebih bagus makan babi atau main judi? Sebenarnya nggak ada yang lebih bagus kalau Ya, ada enggak, pilihan. pertanyaannya Itu bukan itu. pilihan. Enggak ada pilihannya. bukan Karena pilihan. ada kawan, dia nggak mau main judi, nggak mau makan babi. Dia mau. Enggak, makan babi nggak mau, main terus? judi dia mau. Sama, minum alkohol juga dia mau. Ah. Kadarnya pun sama. Ya kan? udah sekarang Wak, Bahkan kalau diperlebar lagi, Wak, riba pun dia mau. lebih parah lagi. Lebih parah lagi dia dosanya. Ah. Iya. Contoh kan? Iya. Ya udah makanya sekarang mana lebih bagus? Lebih bagus makan bunga beng atau makan judi? Iya, makanya begini. Jadi kalau kita main dilegalkan terkait kasino, Wak, kita bisa meraciknya dengan cara agar masyarakat yang menengah ke bawah atau yang belum sanggup lah tidak terdampak. Ya, Bisa kita buat. itu sudah pernah kita coba dulu, kita praktekkan. Zaman Ali Sadikin. Ali Sadikin Jakarta. oke. Bagus perkembangan Indonesia itu. Kalau Terbangun itu legalkan judi tadi. judi. Iya. Kalau Mestinya kalau judi legal terus LGBT legal di Indonesia, kayak mana menurut kalian? Enggak, gini dulu lah. Kalau LGBT ya, saya pikir kita semua ini hampir sepakat lah bahwa kita nggak sepakat LGBT itu ada di Indonesia. Iya, sepinter-pinternya dan sebodoh-bodohnya Donald Trump aja nggak setuju ya. Iya. Donald Trump aja loh, dia itu bukan Islam gitu loh. Ah. Ya kan? Tapi apalagi Indonesia yang mayoritas penduduk itu Islam gitu kira-kira. Begini, Tapi begini. banyak juga setuju LGBT. Kita bicara dari aspek agama. Lagi-lagi kan negara ini kan dibangunkan bukan hanya berdasarkan hukum yang berkembang di masyarakat, tetapi juga agama. Dan Undang-Undang tahun 74 itu tentang agama, Pak. Ya. Dan itu bukan hanya berlaku kepada Muslim saja, seluruh agama. Karena Apa itu? Pernikahan sah, yang dikatakan sah adalah sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, yang perlu digarisbawahi, tidak ada satu agama pun yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Ya. Bagaimana itu bisa berlaku di Indonesia? Jadi bagaimana pula itu berlaku di Thailand? Nah. Kan mereka beragama juga, kecuali mereka nggak Benar. beragama. Namun nilai-nilai yang berkembang di masyarakat itu mempressure agar undang-undang tersebut diakui dan disahkan berdasarkan kebiasaan dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Thailand. Iya. Oke, sekarang begini. Pengguna LGBT di Indonesia kan lumayan ramai juga kan? Ada nggak? Ya, Bahasa kita tahu pengguna ada ini lah beberapa. ada nggak? Bahasa pengguna gimana maksudnya? Bukan pengguna lah, penganut lah kira-kira. Penganut ada kan? Penganut LGBT ada kan? Ada, ada. Oke. Jadi cocoknya mereka ini jadi mau dibawa kemana gitu? Mau orangnya mau kemana kan gitu? Disembuhkan. Itu sakit. Mereka itu sakit, Pak. Jujur ya. Gini loh. Kalau kita mau Itu buka perilaku menyimpang gitu. mungkin juga yang penonton mau di sini kita diskusi tentang hal ini lebih keras lagi karena masalah itu merupakan penyakit, Pak, dan bisa menular. Andai kata dia seorang LGBT, kemudian ada orang kawannya yang barusan putus cinta lah misalkan, dia curhat. Itu bisa menularkan. Jadi itu memang bukan riset akademik ya, tapi berdasarkan pengalaman kawan-kawan cerita dan segala macam, Ya. karena dia sakit hati, dia curhat dengan orang yang salah. Jadi bukan bawaan lahir. Dan ada juga yang memang bagian Dan yang bawaan perlu lahir. kita pahami Bang, rata-rata korban sodomi itu akan berusaha mencari korban orang lain yang bisa dia benar perlakukan. benar itu. Betul. Itu realita kehidupan kawan-kawan yang pernah kita tanya. Tapi korban HIV yang paling banyak apa? Nggak tahu kita. Main sama laki-laki main sama perempuan atau laki-laki main sama laki-laki? Kalau dari ini, kalau salah saya boleh dikoreksi juga. Mungkin awalnya itu kan ada
manusia yang melakukan hubungan biologis sama mungkin kera lah ya. Ya. Hewan lah ya. Artinya bang, penyimpangan seksual itu merupakan bibit daripada penyakit. Begitu juga bang dengan penyimpangan seksual, ini bukan penyimpangan seksual yang dilakukan oleh manusia yang jenis kelaminnya yang sama. Oke. Pasti akan ada bibit penyakit yang ada di situ, termasuk bibit penyakit psikologis, psikis, karena dia pernah dilakukan jadi korban itu gitu. Dia ingin melakukan kepada orang lain juga karena dia sudah mengalami. Begitu seterusnya, maka harus disembuhkan. Itu penyakit, bisa menular. Percayalah. Ada rumah sakit yang mau mengobati LGBT sekarang? Itu kan pastikan itu kan satu ya. Kalau bisa lebih mungkin saya kurang tahu, tapi penanganannya lebih kepada rehabilitasi terhadap lingkungan dan juga sifat dan sikap dia lah. Oke, kalau ngomongin hukum, ada nggak hukum tentang LGBT di Indonesia? Hukum yang melindungi LGBT ada nggak? Ya melindungi. Nah, Melindungi pula. Mana ada melindungi, Bang? Nggak ada. hukum yang melindungi LGBT gitu? Nggak ada. Nggak ada. Kan ada yang melindungi. Nggak Jadi ada. kayak- Cuma mereka minta pengakuan memang. Enggak, jadi- tidak bisa diakui mereka. Enggak, sekarang begini, iya. Oh, mereka minta pengakuan. Iya. Terus kayak kemarin itu kan ada laki-laki yang pergi ke umroh itu. Iya. Pakai tudung, jadi penistaan agama dia. Iya. Itu pasalnya kayak mana? Coba jelasin. Begini. Dia kan LGBT itu kan. Islam ini kan kaum Samud abang tahu. Ibaratnya Kaum gini Sodom loh. abang tahu. Ibaratnya gini loh. Kenapa ke Arab Saudi aja lepas, kenapa kita dari sini nggak boleh gitu? Begini. Malah kena tangkap deh sekarang. Saudi Arabia itu mungkin negara yang memang betul-betul terbuka terhadap orang yang mau bertobat. Mungkin anggapan Saudi Arabia ini manusia mau bertobat. Begitu sampai ke depan Ka'bah lah di Mekah, dia melakukan hal-hal yang dianggap menistakan agama. Dia seorang laki-laki menyerupai perempuan, Ya. kemudian melakukan tawaf di depan Ka'bah yang merupakan tempat suci. Sedangkan dia itu adalah manusia, mohon maaf, bisa dikatakan hina, karena bukan bagian daripada Islam kalau seperti itu. Karena Islam tidak pernah Oke, mengakui. sekarang hal seperti begini, itu. harusnya dia kan buat dosa, buat pelanggaran undang-undang ya kan? Iya, iya. Itu kan di luar negara. Jadi hukuman yang dikenakan tetap hukuman yang ada di Indonesia. Selama dia masih memegang paspor Indonesia dan KTP-nya Indonesia dan melekat itu hukum Iya, negara, melekat hukum negara. Walaupun di luar negara. walaupun di luar negara. Oke. Begitu. Siapa itu penista agama lagi yang mohon maaf ya, dia murtad dari Muslim ke Nasrani. Kemudian dia jelek-jelekkan agama dia yang dulu. Sampai detik ini dia dicari tuh sama Interpol. Ya, ya. Ditarik ke Indonesia. Siapa itu? Aduh, lupa aku siapa namanya. Itu dia sekarang jadi pendeta dia. Mohon izin loh. Tapi gini lah, sebentar lah sebelum saya lupa ini. Tadi kan kita kan bicara soal kita bandingkan antara LGBT tadi dengan judi gitu kan. Ada nggak negara selain Thailand yang melegalkan LGBT? Kalau untuk di Asia Tenggara itu baru Thailand aja. Baru Thailand. Eropa ada? Tenggara. Eropa? Ada Eropa ada. Belanda ya? Belanda, Jerman. Kalau boleh saya mungkin nggak bisa sebut nama lah ya. Dia datang ke Indonesia karena warga negara Indonesia. Iya. Tapi dia berbangga hati bahwasanya aku di Jerman kaum seperti kami diakui dan Diakui memang dan- benar-benar diayomi gitu loh. Setara Inggris juga haknya seperti bahkan itu. gitu kan. Bahkan udah masuk ke ranah olahraga, Bang. Jadi di Inggris itu udah pakai pelangi loh, ban kapten. Untuk memberikan penghargaan terhadap kaum yang seperti itu, bahwasanya mereka sudah mengakui ini makhluk yang memang diciptakan oleh Tuhan dan harus dihargai. Balik lagi HAM. Tapi konteks HAM bukan seperti itu. Iya. Harusnya kalau konteks HAM, misalkan saya Muslim, saya menolak tentang hal itu. Jangan dicemooh dong. Ini kan hak saya. Nggak mungkin dipaksakan apa argumentasi saya berdasarkan keyakinan saya, terus saya paksakan mengakui makhluk yang seperti itu adalah makhluk yang legal. Hina mereka itu. Oke. Di Islam, LGBT itu memang tidak boleh dan itu Tidak memang boleh. benar tidak boleh. Bang, kaum Sodom, Bang, kaum Samud itu udah Nggak jadi boleh. saksi bisu itu. Iya Bang. oke, terus memang nggak ada agama yang membolehin mereka sesama jenis ya? Yang saya pahami tidak ada. Tapi kalau Jerman dan Belanda itu kan kebanyakan negara mayoriti agamawan. Ya, tapi mungkin mereka bukan konteks agama ya. Di Arab menurut udah saya. ada nggak? yang mendukung di LGBT? seluruh dunia saya kira makhluk-makhluk yang seperti itu ada. Tapi meminta pengakuan. Ya, Tapi Saudi Arabia tidak mengakui. Bahkan di Rusia pun itu di bumi hanguskan. Iya. tuh, ada. Di Rusia pun juga nggak Nggak diboleh. boleh. Walaupun majoritinya agama Kristen. Logikanya gini lah, Bang. Andai kata lah kita legalkan ini. Ah, Kemudian bermunculan lah orang yang memang mau menikah sesama jenis. ah. Punahlah makhluk manusia Makhluk hidup ini gitu. Makhluk manusia Iya kan ini. nggak mungkin semua. Ya andai kata ternyata Itu kan cerita andai kata. Mana ada cerita tapi andai kata? potensi itu kan ada. Nggak mungkin semua Bang, jadi bayangkan. suka sama sejenis. Bayangkan Bang, sampai di tanggal 23 atau 25 Januari di Thailand per hari 200 Bang.
Berarti 200 pasangan sesama jenis dan sampai tanggal 25 udah 1.800 pernikahan sesama jenis. berarti Bayangkan. kan banyak orang punah itu nanti Thailand itu nggak orang ada luar anak negara, beranak. orang luar negara datang ke situ. Iya, tapi kan kalau bisa dilogikakan 1.800 pasang sampai tanggal 23. Mohon maaf, sampai tanggal 24 Januari yang sudah disahkan di tanggal 23 Januari. 1000 Hanya 2 pasang. hari aja. Hanya 2 hari 1.800 Bang pasang. Berarti itu sakit semua. Sakit jiwa itu Bang. Dia masuk ke mohon maaf Oke, ya. Saya ente analogikan. bilang berarti ente bilang bahwasanya berarti Thailand itu lebih sakit. Lebih sakit mana orang Thailand sama orang Indonesia? Coba tengok dari segi ekonominya. Kita konteks ekonomi itu relatif Bang. Tapi kalau dari segi apa ya? Ini kucing aja Bang nggak mau sama laki-laki, jantan sama jantan, gitu loh. Salah masuk lobang Bang. Nggak sehat-sehat nggak itu kira-kira? Bagaimana Gimana? dia bisa meneruskan Gimana? keturunannya? Ya. Logikanya kan begitu kan? Ya kalau kita pakai sudut pandang HAM itu ya Harusnya sah-sah kita aja, panggil gitu kan. satu orang, dia yang LGBT. Yang memang LGBT dia nih ya. Ya, makanya kita ini izin ini walaupun di YouTube Wageng. Kalau memang ada orang yang ingin membantah atau berargumentasi Ya. terkait Dia hal itu, LGBT ya. dia langsung hubungi Wageng. Kita Komen di bawah ini atau datang iya, jumpain kita. kita diskusi terbuka, kita main argumentasi hukum, kita main argumentasi nilai-nilai hukum dan kita bisa tanya sama dia, kenapa dia bisa seperti ini? Apa latar belakang? Saya bisa jamin. Pertama itu korban. Iya. Yang kedua, mungkin akibat daripada hubungan percintaan yang akhirnya membuat dia belok. Kecewa. Pasti. Gak ada bilang aku bawaan lahirku seperti ini. Oh enggak ada. Ya, Bang. Tuhan Nanti- dari Takutnya Anda korban LGBT juga nanti masa lalu. bukan. Dari aspek agama kita lah ya, khususnya saya muslim lah ya. Aspek Kita muslim enggak. Sudah jelas-jelas. Laki-laki dan perempuan diciptakan Allah Berpasang-pasangan. berpasang-pasangan. Dia nggak dapat pasangan. Berarti salahnya bukan di Dapatnya dalilnya, laki-laki. tapi di dianya yang salah gitu loh. Mau cari yang seperti apa dia? Oke, ada lagi yang mau disampaikan untuk mereka? Ya saya kira itulah. Itu aja dulu ke barangkali. Tentang LGBT ya? Mantik Tapi ya. poin-poinnya di sini, andai kata argumentasi kita, pendapat kita mau dibantah, bantahlah berdasarkan dasar hukum. Dan kalau memang mau diajak diskusi, silahkan diskusi terbuka. Ya mungkin nanti juga boleh juga nanti para netizen ini kan komentar dulu di bawah. Kira-kira sepakat nggak kalau LGBT itu disahkan di Indonesia? Apa atau- pertimbangannya kira-kira? Atau rela nggak tertular kita dengan Thailand iya. gara-gara LGBT disahkan di sini? Jadi negara nomor 2 di Asia Tenggara kira-kira begitu. Tapi kalau Logikanya. aku bilang, Hmm. banyak-banyaklah orang Indonesia datang ke Thailand Hah? Apa gitu? untuk mempercantik diri. Itu salah juga itu, Pak. Berarti dia nggak menerima kodratnya. Ada lagi yang mau sampaikan nggak ada ya? Saya kira cukup lah. Oke, Barangkali itu aja. ini bincang-bincang sore. Ya, bincang-bincang sore kita. Siap. Jadi kira-kira konten apa lagi yang mau dibahas? Nanti kalian boleh komen di bawah. Ya. Seperti biasa ya. Ada yang mau bercerita-cerita dengan kita, kisah nyata kalian, ataupun mau cerita-cerita sama Wageng juga boleh. Belak-belakan, mau bicara hukum juga boleh. Bener ya? Ya. Di cerita-ceritanya Nodi Wageng. Oke, aku Nodi Wageng dan Aulia Rahman Hakim Hasibuan. Indro Tama Tanjung. see you next time. Bye-bye. Brr.